Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Bogi Satrio kembali menjumpai Anda tentunya terkait dengan Public Insight. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai riset public relation. Peran seorang public relation saat ini sangat penting dalam sebuah institusi dan perusahaan. Public relation dalam perusahaan merupakan ujung tombak sehingga perannya menjadi sangat penting dan strategis. Selain untuk menciptakan citra positif bagi sebuah institusi atau perusahaan, peran PR juga dilibatkan dalam banyak hal seperti pembuatan strategi maupun program-program menarik untuk mampu bersaing dan tetap eksis baik dalam sebuah lembaga yang berorientasi profit maupun pelayanan pada masyarakat atau non-profit. Sesuai dengan pengertian public relation menurut Dr. Rex Harlow, yakni PR adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama, melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan atau permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menghadapi opini publik, kemudian mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan dan penggunaan penelitian, serta teknik komunikasi yang sehat dan etis tentunya sebagai sarana utama. Untuk itu peran PR sangat penting dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan pengertian PR di atas, atau yang tadi baru saja saya sampaikan dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dalam sebuah perusahaan, sangat penting bagi seorang PR menggunakan penelitian atau riset untuk mendukung fungsi atau tugas yang ada. Riset merupakan bagian integral dari perencanaan, pengembangan program, dan proses evaluasi. Penelitian atau riset dalam PR bertujuan untuk memperoleh data-data yang akurat sesuai fakta di lapangan tentunya ya. Kemudian PR dalam menjalankan fungsinya tidak hanya berdasar apa yang dikehendaki saja, tetapi harus sesuai dengan data-data yang akurat dengan tujuan agar PR mampu membuat keputusan-keputusan kebijakan dan merencanakan strategi untuk program komunikasi yang tentunya efektif, sehingga mampu mencapai tujuan perusahaan. Riset merupakan pengumpulan data, fakta, informasi, serta sistematis, ya, maksud kami secara sistematis dalam upaya mengembangkan pengertian. Riset merupakan bagian integral dari perencanaan, kemudian pengembangan program, dan proses evaluasi. Peran penelitian ya adalah sebagai kontrol objektivitas dan pengumpulan informasi secara sistematis untuk mengembangkan tujuan dan saling pengertian. Seperti Anda ketahui bahwa Cutlip and Center menyatakan 4 upaya pemecahan persoalan kerja dan penelitian dalam PR. Ya, ada dividing problem, kemudian ada planning and programming, kemudian ada taking action and communicating, juga ada evaluating the program. Seperti apa? Nanti kita jelaskan ya. Kini kita akan berbincang-bincang mengenai manfaat riset public relation. Yakni pertama, mencapai kredibilitas dengan manajemen, kemudian menetapkan audiens dan segmen publik, merumuskan strategi, kemudian pesan atau copywriting, membantu manajemen keep in touch, mencegah krisis, kemudian memantau kompetisi, pengaruh opini publik kita juga harus tahu ya, kemudian menghasilkan publisitas dan mengukur kesuksesan. Itu juga merupakan peran dari PR ya. Kemudian peran riset public relation. Penelitian ini adalah suatu wujud tahap mendengarkan. Glenn Professor Broom dan David Dozer dari San Diego State University dalam buku mereka menggunakan riset dalam public relation. Mereka berkata, penelitian adalah kontrol, objektif, dan pengumpulan informasi secara sistematis untuk menggambarkan tujuan dan saling pengertian. Penelitian dilakukan untuk mempersiapkan informasi, data dikontrol dan diinterpretasi ya. Kemudian si Blair Jackson, Senior Vice President dari Rogers & Cohen Incorporate di New York, ini juga mengatakan alasan yang paling kuat untuk menggunakan penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa program PR yang dirancang adalah yang terbaik, bahwa program dibuat untuk berbicara kepada khalayak yang tepat, bahwa dibuat dengan menggunakan pesan yang tepat, bahwa fokus juga pada persepsi yang tepat pula. Sedangkan riset evaluasi yang akan memastikan hal itu berjalan baik atau tidak, begitu. Pemilihan jenis penelitian ini digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan informasi. Orientasi penelitian fokus pada subjek dan situasinya ya. Seperti ini, orientasi penelitian fokus pada subjek dan
Situasinya, waktu dan anggaran menjadi pertimbangan, kemudian pertanyaan yang sering muncul adalah, apa sih permasalahannya? Apa saja jenis informasi yang dibutuhkan? Akan bagaimana hasil penelitian digunakan? Untuk spesifikasi publik apa? Dilakukan sendiri atau menyewa konsultan dari luar? Bagaimana sih analisa data penelitian, pelaporan atau penerapannya? Seberapa cepat hasil diperlukan dan seberapa besar biaya riset? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang seringkali memang menjadi perhatian kita ya. Teknik riset. Ketika kata riset digunakan, yang terlintas adalah survei dan tabulasi statistik yang rumit. Dalam PR, riset digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang segala hal yang memungkinkan bisa mendukung aktivitas dan efektivitas tugas PR. Walter K. Lindemann, Senior Vice President dan Direktur Riset untuk Ketchum Public Relations, pernah melakukan riset terhadap para profesional. Beliau dia ini menemukan bahwa 3/4 dari responden menyatakan bahwa mereka melakukan teknik riset secara sekilas dan informal, secara ilmiah dan tepat. Teknik yang biasa mereka gunakan adalah riset terhadap literatur database informasi dari berbagai sumber tentang segala hal yang ingin mereka ketahui. Teknik ini biasa disebut sebagai riset sekunder karena mengumpulkan dan mempelajari artikel majalah atau database elektronik. Hal ini berbeda dengan riset primer yang cenderung mengandalkan informasi yang selalu baru atau up to date yang dihasilkan melalui desain riset yang spesifik dan mendalam. Ada beberapa jenis riset yang dapat dilakukan public relation seperti material organisasi, kemudian metode kepustakaan, sumber daya online, jaringan online, kemudian internet, analisis isi, wawancara, pemusatan kelompok, kemudian ada uji coba efektivitas pesan, copy testing, kemudian ada sampling ilmiah, kemudian juga ada prosedur sampling secara acak maksud kami, dan juga ukuran sampel. Jadi ada banyak jenis riset. Baik, kita akan kembali lagi sebelum perbincangan ini kita sudahi. Tadi ada yang kita delay, Cutlip and Center menyatakan 4 upaya pemecahan persoalan kerja dan penelitian dalam PR, yaitu divining problem. Divining problem adalah penelitian menjadi hal yang krusial karena mampu memberikan informasi awal yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi PR dan memainkan peran penting dalam mengevaluasi program. Kemudian ada planning and programming ketika praktisi PR telah berhasil mendefinisikan masalah melalui serangkaian penelitian dan analisis, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan strategi dan program dalam upaya menyelesaikan masalah. Kemudian taking action and communicating merupakan perencanaan strategis yang telah disiapkan dan disetujui. Implementasi program aksi dan komunikasi yang dirancang untuk sasaran spesifik bagi masing-masing publik dilakukan untuk mencapai tujuan program. Dan yang terakhir adalah evaluating the program, merupakan langkah terakhir yang meliputi penilaian persiapan, implementasi, dan hasil pelaksanaan program. Demikianlah tema atau materi riset public relation. Semoga bermanfaat dan nanti kita akan jumpa lagi di tema selanjutnya. Salam komunikasi.